Ya, sertifikasi CHSE Clean Health Safety and Environment menjadi kunci mengembalikan geliat industri pariwisata seperti misalnya perhotelan serta mengembalikan kepercayaan dari wisatawan. Lalu bagaimana para pengelola bisnis perhotelan menyambut kewajiban sertifikasi CHSE tersebut? Kami bahas bersama Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Sebelumnya kami juga mengundang perwakilan dari Kemenparekraf untuk berdialog bersama kami malam hari ini. Namun sampai dengan wawancara ini berlangsung belum ada yang bersedia untuk memberikan tanggapan atau komentar. Saya sapa Pak Maulana, selamat malam. Selamat malam Mbak Fani. Iya Pak Maulana, jadi apa yang menjadi keberatan dari teman-teman PHRI terkait dengan kewajiban sertifikasi CHSE ini? Ya memang pada awalnya kami tidak keberatan ya dengan namanya CHSE ini karena CHSE ini sifatnya pertama adalah gratis ya kan, dan kita tidak membayangkan bahwa CHSE ini akan dijadikan sertifikasi yang sifatnya berulang. Kenapa begitu? Karena memang yang namanya sertifikasi CHSE ini tidak ada hal baru yang diujikan dalam setiap unsurnya ya. Bahwa di bawah Undang-Undang 10 tahun 2009 itu sudah ada kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi usaha. Halo. Iya, silakan Pak. Masih saya mendengarkan. Ya, jadi sebenarnya kita sudah dalam Undang-Undang 10 tahun 2009 itu sudah ditetapkan bahwa setiap hotel dan restoran itu wajib melaksanakan sertifikasi usaha melalui lembaga mandiri. Nah, dalam situasi COVID dari tahun 2020 yang lalu itu Kementerian Pariwisata membuat satu program tersendiri melalui CHS. Karena tujuannya kan sebenarnya intinya untuk membuat satu gimmick dalam membangkitkan kembali ke pasar. Nah, kalau kita bicara standar usaha hotel dan restoran itu, kita lihat unsur-unsur yang di dalam standar sertifikasi usaha itu sudah ada semua, baik itu unsur daripada masalah kesehatan, masalah kebersihan, masalah keamanan, termasuk juga masalah lingkungan. Bahkan kalau kami di hotel dan restoran itu memang sifat pekerjaan kami adalah sifat pekerjaan yang selalu harus memberikan pelayanan prima untuk mendapatkan konsumen. Jadi itulah dikenal bahwa hotel restoran itu memiliki standar atau klasifikasi. Misalnya ada hotel non-bintang sampai bintang 5 untuk mengklasterkan segmen marketnya masing-masing gitu. Nah, di dalam situasi COVID itu kita mengacu, bahkan kami lebih dulu daripada CHSE ini ada. Bulan Maret tahun 2020 kami sudah mengeluarkan SOP atau pedoman kepada pelaku usaha hotel dan restoran untuk bagaimana mengantisipasi SOP yang ada itu terhadap melakukan adjustment terhadap situasi COVID. Dan kemudian kami revisi sampai 2 kali di bulan Juni mengacu SOP tersebut, SOP COVID itu mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan nomor 382 atau 328 tahun 2020. Jadi pada garis besarnya tidak ada yang baru dalam CHSE tersebut. Nah, kami keberatan itu kenapa? Karena mulai kelihatan indikasi akan diintegrasikan ke dalam OSS. Ini kan menjadi mandatori. Kalau sudah dijadikan mandatori, ini juga akan dilihat, harusnya Kementerian Pariwisata juga mengingat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu bertujuan untuk memudahkan segala hal bagi pelaku usaha, bukan menambah sulit. Kemudian yang sertifikasi CHSE ini harusnya mereka berdiri secara volunteer. Jadi siapa yang mau menggunakan silakan, tapi kalau yang nggak menggunakan jangan ada paksaan. Bahkan kalau mau dibuat jadi branding itu silakan masalah. Tapi jangan dipaksakan masuk ke aplikasi Peduli ini atau dipaksakan kepada pelaku-pelaku usahanya yang sudah dalam kondisi yang nggak mungkin lagi untuk mengeluarkan biaya untuk membuka usahanya gitu loh. Lagi kita bicara Bali ya, kita sampai sekarang ini nggak ada yang mampu untuk menolong juga kan untuk membuka pasarnya. Itu ditambah lagi dengan syarat-syarat yang menurut kami dibebankan oleh biaya, itu saya rasa tidak masuk di akal ya untuk masalah ini. Oke. Selain unsur biaya yang menjadi keberatan, tidak ada unsur kebaruan, artinya tidak ada urgensi di sana melihat CHSE ini karena teman-teman atau dari para pelaku pengusaha perhotelan pun sudah menerapkan standar protokol kesehatan seperti yang ada di dalam CHSE itu, begitu ya Pak? Betul, dan selama ini juga pasar itu tidak melihat CHSE itu menjadi sesuatu yang kita anggap bisa meningkatkan pasar gitu, meningkatkan demand. Mereka tidak melihat ke sana gitu.
Namun CHSE ini menjadi trending kan karena kita memang ikut mendukung program Kementerian Pariwisata tersebut. Karena kita anggap ini bukan program yang berulang, namun jangan sampai begitu sudah menjadi trending di pelaku usaha hotel dan restoran, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menambah kewajiban bagi pelaku usaha. Ini nggak pas ya, targetnya kalau sampai sejauh itu. Oke. Pak Maulana, ini kan kita ada di tengah pandemi, artinya semua bisnis, semua sektor harus ada adjustment ya, termasuk teman-teman dari industri perhotelan. Kalau di satu sisi mungkin kita berpikirnya, apakah bukankah dengan adanya sertifikat atau sertifikasi CHSE ini, di satu sisi justru bisa meningkatkan atau mengembalikan kepercayaan dari tamu atau pengunjung hotel, sehingga mereka akan lebih secure atau lebih aman karena ada stempel atau cap CHSE ini. Nah juga Mbak, itu semuanya adalah kita bicara mengenai brand ya. Brand recognition itu menjadi hal utama kita dalam menjual produk kita. Jadi bukan CHSE menjadi brandingnya, kan orang yang tahunya produk CHSE itu cuma ada di Indonesia. Dan seberapa jauh brand dalam CHSE itu bisa meyakinkan pasar bahwa memang benar-benar yang menggunakan CHSE itu memang benar-benar tertib, atau memang benar-benar menggunakan tertib terhadap prokes COVID tersebut. Kita melihat di sini pelaku usaha itu nggak perlu didikte sampai sejauh itu, sampai harus menggunakan satu sertifikasi yang hanya menggunakan jalur turis dengan biaya yang sangat-sangat mahal ya. Itu tidak perlu seperti itu, karena yang lebih berat lagi kita melakukan sertifikasi usaha Mbak. Sertifikasi usaha itu sampai kalau lift aja itu harus ada sertifikasi tersendiri lagi. Kemudian kita untuk kesehatan itu ada Like Sehat, kita ada sertifikasi tersendiri lagi. Apa gunanya CHSE itu sementara yang di endorse itu semua barang-barang sertifikasi yang sudah checklist di dalam sertifikasi usaha. Kita mengikuti amanah undang-undangnya dan itu menjadi satu simpel dan dekat daripada industri hotel dan restoran itu untuk mengikuti apa yang sudah disampaikan di Undang-Undang 10 2009. Jadi biarkanlah kalau mereka mau melakukan membuat lagi SNI dengan CHSE, tapi jangan dimasukin sebagai OSS. Silakan aja bergandeng dengan seperti HACCP dan seterusnya yang merupakan volunteer, dan mungkin nanti akan ada segmen pasarnya tersendiri. Jadi jangan karena hanya memaksakan seolah-olah itu menjadi satu gimmick yang dipaksakan oleh pemerintah, kemudian dikorbankan adalah pelaku usahanya, itu kan nggak pas. Oke, kenapa Anda melihat ini bisa saja sebagai suatu gimmick itu? Anda menangkap itu kenapa Pak Maulana? Ya emang itu yang terjadi kan, kalau CHSE itu dianggap mau dimasukkan ke Indonesia Care, suatu gimmick secara nasional itu supaya dianggap dengan gimmick Indonesia Care itu yang dianggap diasumsikan pasar itu bisa menerjemahkan bahwa sertifikasi CHSE itu adalah produk yang sudah menggunakan itu sudah pasti menerapkan prokes. Padahal penerapan prokes ini kan diatur semua di 382 dan 38. Boleh-boleh aja siapa saja membuatkan satu sertifikasi terkait masalah prokes. Namun jangan dijadikan semua menjadi mandatori. Kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan pemerintah, itu kan nggak pas. Kita sudah melakukan proses melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk menghilangkan hal-hal yang demikian, namun sekarang justru dimunculkan kembali oleh Kementerian Pariwisata, kan itu nggak pas. Oke, apalagi mungkin untuk tidak semua kan industri perhotelan itu kan ada levelnya kan, untuk mungkin pengusaha perhotelan yang bintang 3 ke bawah gitu ya, itu mungkin akan memberatkan karena ada biaya tadi seperti Pak Maulana sampaikan. Kemudian kalau nantinya tidak akan mengambil sertifikat atau sertifikasi CHSE ini, strategi dari teman-teman industri perhotelan seperti apa? Tetap jalan aja, maju aja, atau bagaimana, Pak? Ya, kami itu tidak akan mampu mengikuti apa yang dibuat oleh pemerintah ya, karena sekali lagi ini bukan masalah besar dan kecil, besar disuruh bayar dan kecil digratis oleh pemerintah. Itu kan juga akan membebani, pemerintah akan mampukah membebani keuangan pemerintah APBN lagi dengan masalah sertifikasi usaha. Saya contoh aja, program dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ini cuma 15.000 pelaku usaha, tempat usaha di sektor pariwisata, di mana kita paham sektor usaha pariwisata itu ada 13 sektor usaha pariwisata yang terdaftar ya, yang terdata di Undang-Undang 10 2009. Nah kemudian di hotel saja jumlahnya itu 30.000, jadi untuk hotel aja udah nggak mencukupi. Nah sisanya kan disuruh bayar. Nah sekarang bayangkan kalau ini dijadikan syarat
ini kan sudah membuat kotak-kotak yang sudah nggak kebagian ini akan disuruh bayar nantinya. Dan semua sertifikasi CSE yang dilakukan tahun 2020 ini akan habis tahun ini, mungkin sebulan 2 bulan lagi umurnya. Sehingga setelah itu kita semuanya harus membiayai diri sendiri untuk mendapatkan sertifikasi CSE guna kita dikatakan layak untuk menerima atau membuka pariwisata. Kan ini sesuatu yang nggak fair ya, menurut kami itu nggak fair. Oke, meskipun katanya akan ada atau akan mendapatkan subsidi ya, Pak Maulana ya, tetap tidak artinya? Menurut kami itu tidak, itu kan gimmick di awal Mbak ya. Apakah subsidi nanti pada akhirnya kami suruh bayar semua gitu loh. Karena umurnya kan cuma 1 tahun Mbak. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa ya kalau menurut kami berat. Karena sekali lagi saya sampaikan, tidak ada hal baru. Hotel restoran itu sudah ada namanya sertifikasi usaha hotel dan sertifikasi usaha restoran. Dan itu wajib dilakukan. Itu ada undang-undangnya, ada Undang-Undang 10 tahun 2009 dan juga diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diturunkan sebagai untuk diatur dalam NSPK ya. Itu sudah berbasis resiko. Itu semua sudah diatur. Jadi nggak ada hal baru lagi. Dan kita melihat sendiri di lapangan kok bagaimana menceklis semuanya itu hanya menempel stiker saja dan rasanya itu tidak layak lah kalau dikatakan itu harus menjadi syarat wajib dengan berbiaya yang cukup mahal. Mungkin harganya bisa kurang lebih sama dengan biaya sertifikasi usaha hotel dan restoran gitu Mbak. Oke, jadi jangan janji manis di depan aja begitu berjalan tiba-tiba udah nggak manis lagi gitu ya Pak Maulana ya. 1 tahun kurang lebih CHSE ini berjalan, tadinya kan memang diperuntukkan agar bisa mengembalikan trust atau kepercayaan dari masyarakat untuk mengunjungi atau menginap di hotel. Dari PHRI melihat evaluasi sertifikasi CHSE ini selama 1 tahun berjalan seperti apa? Apakah dengan adanya sejumlah hotel yang sudah memasang sertifikat CHSE ini berubah gitu dalam kurun waktu setahun ini yang mendapatkan keuntungan atau biasa-biasa aja? Apalagi CHSE ini akan dijadikan mandatori. Sangat tidak pengaruh ya namanya CHSE ini terhadap pasar. Itu yang kami kasih catatan secara jujur ya. Bahkan sekarang program pemerintah memberikan sertifikasi 8.000 lagi untuk menyelesaikan program dengan 15.000. Itu sulit juga mereka untuk mendapatkan siapa yang mau disertifikasi. Jadi kita harus jemput bola untuk melaksanakan itu. Karena apa? Publik itu pelaku usaha itu sudah tahu bahwa nggak ada bedanya tuh ada CHSE atau tidak. Atau kami juga yang nggak CHSE justru bisa buka juga kok. Kan seperti itu gitu loh. Jadi integrasinya apa yang dikatakan bahwa CHSE itu menjadi sesuatu yang bisa menaikkan pasar itu nggak ada. Kecuali dipaksa gitu loh. Dipaksa itu dalam arti kita dipaksa untuk menggunakan CHSE tersebut. Tapi kalau kita bicara pasar sama sekali nggak ada. Nah kemudian yang kedua, kami di pelaku usaha hotel dan restoran itu, kami selalu katakan bahwa kita dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam menjual produk yang kita tawarkan kepada tamu-tamu. Nah tentu masalah pasar ini mereka sudah melihat bahwa itu dari pemasaran daripada hotel dan restoran itu sudah berbeda. Kami selalu menunjukkan dalam pemasaran itu melalui video-video singkat itu adalah bagaimana kami menerapkan protokol kesehatan tersebut. Bukan menonjolkan CHSE-nya. Jadi yang kita tonjolkan apa yang dilakukan oleh hotel dan restoran seperti mereka melakukan selama dalam 1 hari itu sebanyak 2 kali atau setiap 4 jam. Kemudian bagaimana membersihkan semua perangkat atau pegangan kunci dan segala macam, pegangan pintu dan seterusnya. Itu kita lakukan untuk memperlihatkan kepada pasar, membuka kepada pasar, melihat bahwa ini yang kami lakukan untuk memberikan kenyamanan kepada tamu. Dan itu semua diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan 328 382. Itu yang kami sekali lagi kami sampaikan, untuk masalah COVID ini kami mengacu dengan kesehatan, bukan kepada CHSE itu sendiri. Karena sudah ada aturan dari kementerian lembaga terkait yang mengatur bagaimana untuk mengantisipasi permasalahan COVID tersebut. Sudah menyampaikan keberatan dari PHRI atau akan berdialog dengan Mas Menteri selanjutnya? Kami sudah mengirimkan surat. Pada khususnya kami mengirim surat kepada Deputi terkait pariwisata, dan hari ini kami sudah mengirimkan surat kepada Mas Menteri ya. Alasan kami itu jelas, bukan masalah yang kecil dibiayai atau yang besar dibayar sendiri, bukan itu. Dan satu lagi harusnya di Kementerian Pariwisata melihat mengevaluasi kembali bahwa
mereka sendiri juga yang menyusun gitu loh, apa yang diatur dalam standar usaha pariwisata itu, standar usaha standarisasi usaha. Mereka sendiri yang ikut menyusun di sana. Harusnya mereka juga sudah bisa menilai apa kegunaan CHSE ini, apa perbedaannya dengan sertifikasi usaha. Demikian, Mbak. Oke, mudah-mudahan ada solusi terbaik, ada jalan tengah untuk sertifikasi atau polemik sertifikasi CHSE ini ya, Pak Maulana Yusran ya. Terima kasih sudah berdialog dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, Pak. Sehat selalu. Selamat malam, terima kasih, Mbak.